Baru-baru ini, seluruh Tiongkok dan dunia maya digemparkan oleh sebuah kasus perundungan sekolah di sebuah kota kecil di barat daya Tiongkok bernama Jiangyo. Dalam hitungan beberapa hari saja, kasus ini memicu perdebatan besar dan menarik perhatian publik. Sebuah video berdurasi hanya beberapa menit membuat banyak orang marah, terkejut, dan kembali bertanya, apakah keadilan di negara ini benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat biasa? Dari kasus kekerasan di sekolah, hingga ratusan warga turun ke jalan melakukan protes dari orang tua yang berlutut menuntut keadilan bagi anaknya. Sampai munculnya seruan yang mengkritik sistem pemerintahan. Perkembangan kasus ini jauh melampaui dugaan banyak orang. Mari kita telusuri bersama dari awal sampai akhir, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Jiangyo, dan mengapa hal ini bisa berkembang sampai membuat pihak berwenang merasa khawatir dan tidak tinggal diam. Pada tanggal 22 Juli 2025, di kota Jiangyo, Provinsi Sichuan, Tiongkok, terjadi kasus perundungan yang menggemparkan. Seorang siswi berusia 14 tahun dipaksa masuk ke sebuah bangunan kosong oleh 3 siswi lainnya. Dia tidak hanya dihina dan diancam, tetapi juga dipukuli dalam waktu lama. Yang lebih mengejutkan, dia dipaksa melepas pakaiannya hingga hanya tersisa pakaian dalam. Dalam video, pelaku dengan sombong berkata, bukan pertama kali masuk kantor polisi. Lebih dari 10 kali masuk, kurang dari 20 menit sudah keluar lagi. Pada 2 Agustus, video ini menyebar luas di internet Tiongkok. Banyak orang marah. Ada yang terkejut dengan kebrutalan kekerasan itu, ada yang marah karena pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Namun, reaksi polisi justru membuat situasi semakin panas. Polisi menyebut luka korban hanya luka ringan. 2 pelaku yang lebih tua hanya diberi hukuman tahanan administratif dan dikirim ke sekolah khusus untuk pendidikan ulang. 2 pelaku lainnya hanya mendapat teguran. Bagi banyak orang, hukuman ini terlalu ringan. Kemarahan masyarakat pun meluas. Pada 4 Agustus, setelah berkali-kali mencari keadilan tanpa hasil, orang tua korban kembali mendatangi kantor pemerintah setempat. Ibunya yang tunarungu menangis di tempat, sementara kedua orang tuanya berlutut memohon keadilan bagi anak mereka. Pemandangan ini menyentuh hati banyak warga. Ratusan orang pun berdatangan memberikan dukungan. Tak lama kemudian, gelombang protes meluas di Jiangyo. Ratusan bahkan ribuan orang berkumpul di depan balai kota, meneriakkan slogan seperti, kembalikan kebenaran untuk anak ini, hukum pelaku seadil-adilnya, hingga, kami ingin demokrasi. Suasana di lokasi semakin panas. Namun, aksi dukungan ini segera berubah menjadi bentrokan dengan polisi. Aparat menggunakan semprotan merica dan gas air mata untuk membubarkan massa. Ada yang ditangkap, ada yang diseret ke kendaraan polisi, bahkan terjadi luka-luka di tempat kejadian. Kasus ini mencerminkan masalah yang lebih dalam. Dalam sistem politik Tiongkok yang sangat terpusat, korupsi dan kelompok berpengaruh seperti anak pejabat sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Dalam struktur kekuasaan seperti ini, kelompok berprivilege seringkali lebih mudah mendapat perlindungan. Sementara rakyat biasa yang mengalami ketidakadilan sulit mendapatkan pembelaan yang layak. Kasus Jiangyo membuat masalah sistemik kembali terlihat jelas. Ketidakpuasan rakyat bukan hanya soal cara menangani kasus ini, tetapi akumulasi dari masalah hukum yang tidak adil, pemerintahan lokal yang lemah, dan hilangnya rasa percaya pada sistem. Namun, belum lama setelah perbincangan ramai, topik Jiangyo menghilang dari daftar trending media sosial Tiongkok. Banyak unggahan dihapus, berita diblokir. Dalam situasi seperti ini, banyak orang hanya bisa melihat kasus ini, ditutup, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di lokasi protes, sebagian orang bahkan meneriakkan seruan yang menuntut perubahan politik di tingkat tertinggi. Artinya, kemarahan masyarakat tidak lagi hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga mempertanyakan sistem pemerintahan itu sendiri. Bagi banyak orang, kasus Jiangyo bukan lagi sekadar video perundungan. Ini adalah cermin yang menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja. Sejumlah komentator dan pembuat konten independen mengatakan, kasus ini memperlihatkan ketidakadilan hukum dan lemahnya penegakan, yang sudah lama menjadi masalah di Tiongkok.
suara rakyat kecil sering diabaikan. Sementara mereka yang punya koneksi bisa lolos dari jerat hukum. Pengamat politik menyimpulkan, perkembangan protes ini dipengaruhi oleh 3 hal utama. Pertama, reaksi awal pemerintah yang terlalu ringan, sehingga kehilangan kesempatan meredam kemarahan rakyat. Kedua, media sosial mempercepat penyebaran kemarahan masyarakat, membuat isu ini cepat membesar. Ketiga, ketika aksi di jalan mulai membesar, hal itu menyentuh garis merah politik pemerintah Tiongkok, yaitu kekhawatiran bahwa protes bisa berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas politik. Bagi pemerintah Tiongkok, aksi massa di jalan hampir tidak pernah ditoleransi. Tidak peduli tuntutannya masuk akal atau tidak, jika dianggap bisa mengguncang stabilitas politik, akan segera ditekan. Inilah sebabnya mengapa kasus Jiangyo begitu cepat didinginkan dari topik populer menjadi hilang dari pemberitaan dan aksi di lapangan segera dibubarkan. Kemana kasus ini akan berakhir? Belum ada yang tahu, tapi yang pasti, banyak orang akan terus mengawasi.